mempresentasikan karya ilmiah saya dengan tema metode penyuluhan baru yang berjudul pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan agama Islam di kalangan remaja. Di era digital saat ini, hampir seluruh bidang dalam tatanan kehidupan dibantu dengan yang namanya teknologi digital. Berdasarkan survei yang dilakukan KPAI, sebesar 79 anak Indonesia menggunakan gadget selain untuk belajar. Hal ini selaras dengan hasil wawancara yang dilakukan terhadap remaja khususnya di Desa Sribit. Sebagian besar remaja Desa Sribit menggunakan gadgetnya kurang lebih 8 jam, lebih dari 8 jam per hari, sehingga berdampak terhadap perilaku sosial remaja itu tersendiri. Sehingga tak sedikit dampak yang dirasa dari penggunaan media sosial, baik dari segi positif dan segi negatifnya. Dari adanya fenomena-fenomena itu menjadi peluang besar bagi para penyuluh agama Islam untuk turut memanfaatkan media sosial, ikut berperan serta memasuki dunia mereka sebagai aktor yang memiliki fungsi informatif, edukatif, dan konsultatif yang mampu mengontrol dan mengarahkan dengan cara-cara yang baik dan menyejukkan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan agama Islam di kalangan remaja. Kemudian tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dalam penyuluhan agama Islam di kalangan remaja. Kemudian metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah cluster sampling dengan populasi di daerah Kecamatan Sidoarjo dengan pengambilan sampel di daerah Kelurahan Sribit, Kelurahan Jambanan, Kelurahan Purwosuman, dan Kelurahan Binta. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan angket atau kuesioner dengan Google Form karena lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan kajian jurnal oleh Tri Widayanti yang memaparkan pemanfaatan Google Form dalam mendukung pengumpulan data dalam jurnal yang berjudul Use of Google Form in Support of Data Collection for Student Scientific Work. Pada tahap angket ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada responden melalui media Google Form dengan sampel yang tergabung di grup WhatsApp Karang Taruna Desa Sribit dan grup pengurus harian Batko TPK Kecamatan Sidoarjo. Yang jumlah totalnya 120 orang dengan responden yang bersedia mengisi kuesioner sejumlah 35 orang. Dengan pertanyaan sebagai berikut. Seberapa sering Anda menggunakan media sosial dalam sehari? Rata-rata mereka menjawab lebih dari 8 jam per hari menggunakan media sosial. Kemudian di mana Anda biasa menggunakan media sosial atau sosial media yang paling sering? Mereka rata-rata menjawab di sekolah dan di rumah. Kemudian dengan apa Anda mengakses sosial media tersebut? Mereka menjawab dengan gadget atau smartphone. Kemudian soal berikutnya, aplikasi media sosial apa yang sering digunakan? Dan mereka rata-rata menjawab Instagram dan TikTok. Soal selanjutnya adalah apakah kalian tertarik dengan konten dakwah di media sosial? Dan mereka rata-rata menjawab ya. Seberapa sering melihat konten dakwah di media sosial? Mereka menjawab sering. Kemudian menurut Anda apakah pengaruhnya konten dakwah di media sosial bagi kehidupan Anda khususnya? Mereka menjawab rata-rata positif. Kemudian apakah kalian sering melihat konten dakwah berupa poster digital atau mungkin yang lainnya? Mereka menjawab ya. Terus, apa Anda sependapat jika berdakwah tidak harus dengan ceramah? Mereka juga menjawab iya. Kemudian, apakah Anda sependapat dengan inovasi dakwah di era digital? Mereka hampir semua menjawab iya. Dalam serangkaian penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media sosial merupakan salah satu sarana yang tepat dalam menjalankan penyuluhan agama Islam di kalangan remaja. Potensi dan kelebihan media sosial begitu dahsyat. Penggunaan media sosial oleh remaja yang lebih dari 8 jam per hari berarti hampir sepertiga hidupnya berada di media sosial.
Sehingga sebagai penyuluh mengenal, belajar, dan mempraktikkan penyuluhan kepada remaja melalui media sosial menjadi penting. Remaja yang hidupnya berada di samping media sosial, maka penyuluh mau tidak mau juga harus berdampingan dengan media sosial. Dan sebagai saran, selain sebagai tugas mulia sebagai seorang penyuluh agama Islam, kedekatan penyuluhan dengan teknologi adalah jawaban peradaban yang memang saat ini dibutuhkan. Karya ilmiah ini belum menjadi karya yang sempurna sehingga perlu dikembangkan kembali dengan penelitian yang lebih lanjut serta populasi yang lebih luas untuk dapat mempresentasikan hasil yang lebih optimal. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.